Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelum saya mempresentasikan hasil jawaban saya, marilah kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Kartikasari dengan NIM 1262052122122 kelas PGMI 5D. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS saya. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Ilmu pengetahuan sosial adalah jurusan yang mempelajari sekelompok disiplin akademis tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Mengapa ilmu pengetahuan sosial penting dalam kurikulum sekolah dasar? Pentingnya ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum sekolah dasar itu karena memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Terdapat 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama, ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen materi, ketiga komponen strategi pembelajaran, dan keempat komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan adalah komponen yang sangat mendasar. Adapun tujuan dari mata pelajaran IPS, yang pertama membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan pengetahuan dan keilmuan IPS yang harus dikembangkan dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, ada komponen materi. Materi adalah suatu hal yang disampaikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mata pelajaran IPS di SD terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu ada geografi, sosial, ekonomi, dan sejarah. Yang ketiga, ada komponen strategi. Strategi pembelajaran mencakup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi dari pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan guru yang realistis dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran IPS yang dapat digunakan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, yaitu ada strategi exposition. Materi pembelajaran ini diberikan kepada peserta didik yang berbentuk sudah jadi, sehingga akan dengan mudah peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Misalnya, peserta didik ditugaskan untuk menyebutkan tanggal lahirnya Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno, maka akan lebih tepat menggunakan strategi exposition dikarenakan materi yang diberikan merupakan materi yang pasti. Lalu yang kedua, ada strategi discovery. Dalam strategi ini, peserta didik mencari sendiri materi pembelajaran yang akan dipelajari dari berbagai sumber dengan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan. Misalnya, peserta didik agar dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi terjadinya perang Banjar. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka strategi discovery merupakan strategi yang cocok dikarenakan perlu sebuah usaha bagi peserta didik untuk menyerap berbagai informasi. Yang keempat, ada komponen evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi secara keseluruhan dan termasuk penilaian terhadap kegiatan evaluasi itu sendiri. Berbagai macam bentuk penilaian semua kompetensi dasar yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pada pembelajaran IPS di SD terdapat 3 kompetensi. Ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Soal ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beragam menjadi satu kebanggaan. Tetapi
Tetapi seiring berkembangnya zaman menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern, sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih kebudayaan baru dibandingkan kebudayaan lokal. Hal ini membuat kebudayaan lokal mulai dilupakan. Maka dari itu, guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam mata pelajaran IPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa untuk lebih mengenal budaya lokal. Soal keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Tak dapat dipungkiri, perkembangan media sosial akhir-akhir ini telah turut andil dalam menentukan kebijakan di negeri kita. Sebagai saluran komunikasi publik, media sosial memiliki kekuatan memberikan pengaruh dan menentukan perilaku politik karena media sosial dapat berperan dalam membentuk opini publik. Media sosial telah meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik, sehingga media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan politik. Terlebih lagi, penggunaan media sosial di kalangan masyarakat semakin populer dan berkembang hingga ke pelosok pedesaan. Peran media sosial dalam dunia sangat penting dalam komunikasi politik, kampanye politik, partisipasi politik, transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan opini publik. Media sosial telah mengubah cara politisi dan masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan terlibat dalam proses politik. Soal yang kelima, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Baiklah, ini hari pertama pelajaran IPS. Jadi materi kita kali ini tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Di sekitar kita ada yang tahu contoh dari lingkungan alam? Gunung, Bu. Ada lagi? Kalau persawahan, Bu? Kalau persawahan itu bukan kenampakan alam. Persawahan itu dibuat oleh manusia sehingga termasuk ke dalam lingkungan buatan. Pengertian dari lingkungan alam sendiri adalah lingkungan yang terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, laut, samudra, dan pulau termasuk lingkungan alam ya, Bu? Betul sekali, ragam lingkungan alam itu bermacam-macam. Ada yang letaknya di darat, ada yang letaknya di laut, ada yang berupa daratan, ada yang juga yang berupa perairan. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, selanjutnya materi kita tentang lingkungan buatan. Ada yang tahu contoh dari lingkungan buatan itu apa saja? Saya, Bu, contohnya kebun, Bu. Mengapa kamu menjawab perkebunan? Apa alasannya? Karena perkebunan dibuat oleh manusia. Kamu benar. Ibu senang sekali karena kalian sudah memahami materi kita kali ini, yaitu tentang perbedaan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi lingkungan buatan itu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Baiklah, karena kalian sudah memahami materi kita kali ini, Ibu akan memberi tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan jawabannya. Untuk soalnya Ibu akan mendikte ya. Soal yang pertama, sebutkan 5 contoh lingkungan alam di sekitar rumahmu. Soal yang kedua, sebutkan 5 lingkungan buatan di sekolahmu. Baiklah, dikarenakan waktunya sudah habis, maka kita akan mempresentasikan jawaban dari kelompok di pertemuan yang akan datang. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Lingkungan alam itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari lingkungan alam sendiri itu ada danau, sungai, laut, gunung, dan masih banyak lagi. Untuk lingkungan buatan sendiri adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya gedung sekolah, halaman sekolah, rumah, lalu ada perkebunan, persawahan, dan masih banyak lagi. Baik, itu tadi untuk pembelajaran kita kali ini, dan kita akan bertemu di minggu depan pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran di kelas tadi untuk materinya itu tema 1 tentang lingkungan. Materinya ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kelas 3 SD atau MI. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan CTL atau pendekatan contextual teaching and learning. Jadi dalam pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan. Jadi saya mengambil contoh lingkungan alam seperti danau, sungai, dan mengaitkannya dalam kehidupan nyata. Strategi yang saya gunakan yaitu strategi cooperative learning. Jadi dia itu metode pembelajarannya itu menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Jadi saya membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 3-4 orang dengan kemampuan berbeda-beda ataupun berpasangan. Untuk metode yang saya gunakan itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu interaksi antara guru dan peserta didik melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Untuk teknik yang saya gunakan yaitu teknik penugasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.